Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa SWOT proses bisnis pada penjualan Koperasi 212 Mart. Berikut adalah nama-nama kelompok. 1. Ulansari, 2. Muhammad Afrizal, 3. Gita Yolanda, 4. Selviet Triasela. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu bisnis usaha eceran atau retail, barang konsumsi harian atau FNCG, yaitu Fast Moving Consumer Good. Dibagi menjadi 3 jenis format, yaitu pasar tradisional atau pasar pagi, format supermarket atau hypermarket, dan format convenience atau yang lebih dikenal format minimarket. Format bisnis convenience atau minimarket terus bertumbuh dikarenakan adanya pergeseran tujuan tempat belanja dari format bisnis lainnya. Format supermarket dan pasar tradisional, semua pergeseran terjadi di area perkotaan atau urban, maupun di area perdesaan atau rural area. Berawal dari aksi 212 pada Desember 2016 silam, para perintisnya kemudian resmi mendirikan Koperasi Syariah pada Januari 2017. Koperasi Syariah ini mengambil momentum dan semangat dengan mendirikan convenience store format 212 Mart. Mereka mentargetkan customer muslim dan dengan bisnis strategi memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sebagai core competitive value. Selanjutnya di sini ada sejarah perusahaan. Berawal dari aksi 212 pada Desember 2016 lalu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Majelis Ulama Indonesia menggagas pembentukan Koperasi Syariah 212 yang kemudian meluncurkan secara resmi pendaftaran massal melalui saluran online pada tanggal 20 Januari 2017 di Sentul, Bogor. Koperasi Syariah 212 tersebut telah resmi berdiri sejak 24 Januari 2017 berdasar pada keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 10 Januari 2017. 212 Mart sebagai produk dari Koperasi Syariah 212 secara resmi diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Mei 2017 dengan gerai pertama menyampaikan target untuk menambah jumlah gerai 21 Mart hingga mencapai 120 gerai di tahun 2018. Minimarket waralaba ini menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Berbeda dengan minimarket pada umumnya, 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, dan produk yang tidak halal. Dalam menjalankan bisnisnya, 212 Mart memberikan lapak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk dapat menjual produknya. Di sini ada analisa SWOT. Yang pertama ada strike, yang pertama sebagai pembeli inti bisa terus bertambah. Yang kedua, daya beli dan gaya hidup yang sudah sesuai dengan usaha minimarket modern. Yang ketiga, ketersediaan berbagai pemasok inti dan cadangan yang memperkuat ketersediaan produk dan membangun merek minimarket. Yang kedua itu ada weakness. Yang pertama ada persediaan bahan baku yang tidak terpenuhi. Yang kedua ada potensi kekosongan barang dagangan merujuk pada kinerja operator. Yang ketiga, potensi harga jual produk yang lebih mahal dibanding pesaing. Yang keempat, modal awal untuk investasi tidak cukup dan sulit mencari tambahan. Yang kelima, jumlah real anggota dan penanam modal koperasi kurang 100 orang. Terus di sini ada opportunity. Yang pertama ada jumlah calon pembeli bisa terus bertambah di area strategis dan banyak perumahan lain di sekitarnya. Yang kedua, bisa membuat customer loyal dan sesuai target market usaha minimarket terkait daya beli. Yang ketiga, produk yang ditawarkan bisa melebar pada items atau jasa di luar minimarket terkait kebutuhan. Yang keempat, ada trade. Yang pertama itu ada sudah operasionalnya minimarket nasional 5-7 outlet sebagai pesaing dan sudah handal dalam manajemen. Yang kedua, rendahnya tingkat ketersediaan stok barang. Jualan akan membuat calon pembeli beralih ke minimarket nasional sebab ini terkait kebutuhan bahan pokok. Yang ketiga, ada harga jual produk dan produk berpotensi indeksnya lebih tinggi dibanding pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kekuatan. Sebagai pembeli, inti bisa terus bertambah. Bobotnya 0,3, skornya 3, totalnya 0,9. Yang kedua, daya beli gaya hidup yang sudah sesuai dengan usaha minimarket modern. Bobotnya 0,2, skornya 8, totalnya 1,6. Yang ketiga, kekuatan kesediaan berbagai pemasok inti dan cadangan yang memperkuat ketersediaan produk dan membangun merek minimarket. Bobotnya 0,5, skornya 2, totalnya 1,2. Total bobot 1, total keseluruhan 3,7. Lanjut. Nomor 1. Kelemahan. Persediaan bahan baku yang tidak terpenuhi. Bobotnya 0,4, skornya 4, totalnya 1,6. Yang kedua, potensial kekosongan barang dagang merujuk pada kinerja operator. Bobotnya 0,8, skornya 3, totalnya 2,4. Yang ketiga, potensi harga jual produk yang lebih mahal dibanding pesaing. Bobotnya 0,8, skornya 2, totalnya 1,6. Yang keempat, modal awal untuk investasi tidak cukup dan sulit mencari tambahan. Bobotnya 0,8, skornya 4, totalnya 3,2. Yang kelima, jumlah real anggota dan penanam modal koperasi kurang 100 orang. Bobotnya 0,2, skornya 6, totalnya 1,2. Totalnya bobot 3, total keseluruhan 10. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Membahas hasil dan pembahasan dari slide sebelumnya. Peluang. Jumlah calon pembeli bisa terus bertambah di area strategis dan perumahan lain di sekitaran. Bobot 0,2, rating 3, skor 0,6. 2. Bisa membuat customer loyal dan sesuai target market usaha minimart terkait daya beli. Bobot 0,4, rating 1, skor 0,4. 3. Produk yang ditawarkan bisa melebar pada items atau jasa di luar minimarket terkait kebutuhan. Bobot 0,3, rating 2, skor 0,6. Jadi totalnya bobot 0,9 dan skornya 1,6. Ancaman. Sudah operasionalnya minimarket nasional 5-7 outlet sebagai pesaing dan sudah handal dalam manajemen. Bobot 0,4, rating 2, skor 0,8. Rendahnya tingkat ketersediaan stok barang jualan akan membuat pelanggan beralih minimarket nasional sebab terkait kebutuhan bahan pokok. Bobot 0,2, rating 3, skor 0,6. Harga jual produk berpotensi indeksnya lebih tinggi dibanding pesaing. Bobot 0,3, rating 3, skor 0,9. Total bobot 0,9, skor 2,3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.